Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya tidak pernah mengecewakan. Sama-sama ketik di kolom komentar, Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan betul, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Tapi saya percaya janji Tuhanlah yang pasti digenapi. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita rindu firman menuntun hidup kita. Kita rindu firman mengarahkan hidup kita. Dan firman membersihkan hati kita. Sehingga semakin hari kita semakin dimerdekakan. Ya, haleluya. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita sudah dalam Keluaran pasal 31, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Keluaran pasal 31, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. By the way, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di YouTube channel saya sudah bagikan renungan singkat juga. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube Glenn Latuheru, Bapak Ibu bisa subscribe sehingga setiap hari, ini kerinduan saya, setiap hari ya kan, saya membagikan renungan singkat di luar dari program live daripada doa pagi ini. Ada renungan singkat yang saya beri nama program Bible and Coffee, ya kan? Bible and Coffee, kira-kira seperti ini saudaraku. Kenapa Bible and Coffee namanya? Karena kita terlebih dahulu harus cari firman, baru setelah itu kita mengerjakan aktivitas kita. Bible first and coffee next, iya kan? Bible dulu, saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan dulu, baru setelah itu kita melakukan setiap kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana renungan-renungan singkat yang setiap hari Senin sampai dengan saya Sabtu saya bagikan di setiap paginya ya. Puji Tuhan. Kita sudah ada Keluaran pasal 31 hari ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima ya. Keluaran pasal 31 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Musa mendapatkan pesan, baik untuk mendirikan kemah suci, untuk membuat setiap perkakas di dalam kemah suci, untuk mengatur siapa yang akan memimpin di kemah suci, yakni Harun bersama dengan anak-anak, mempersiapkan Harun dengan segala dan anak-anaknya. Setelah itu Tuhan mempersiapkan ada dua orang ya saudara ya, yakni Bezalel dan Aholiab saudaraku. Tapi hari ini baru kita bahas tentang Bezalel bin Uri bin Hur, yang diperlengkapi oleh Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan taruh di hati Musa. Nah, apa yang kita pelajari dari Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini, bahwa Tuhan ketika memberikan perintahnya, Tuhan ketika memberikan mandatnya, Tuhan ketika memberikan aturan-aturannya, maka Tuhan juga yang mempersiapkan kita. Tuhan juga yang memampukan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memampukan saya untuk melakukan perintahnya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memampukan saya untuk melakukan perintahnya. Itu sebabnya di sisi lain ada firman Tuhan katakan, perintah-perintahku tidaklah berat. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, sama seperti Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membuat segala sesuatu yang Tuhan mau, yakni kemah suci dengan segala sesuatunya, maka Tuhan juga yang mempersiapkan SDM-nya. Tuhan juga yang mempersiapkan orang-orangnya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang firman Tuhan katakan tentang perintah Allah yang harus kita lakukan, maka saya mau pastikan engkau pasti bisa melakukannya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali.
Sama-sama bilang sama saya pasti bisa melakukan perintah Tuhan. Amin. Karena ketika Tuhan memberikan perintah, maka Tuhan juga yang akan mempersiapkan dan memampukan setiap kita untuk kita bisa melakukannya, saudara. Dan pada saat ini Tuhan menyuruh Musa, memberitahukan kepada Musa bahwa ada satu pribadi, yakni Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yang telah dipenuhi oleh Roh Allah dan segala macam pengetahuan untuk membuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini yang saya rindu untuk bagikan buat setiap kita, saudara, itu bahwa ketika Tuhan mengutus setiap kita, ketika Tuhan memilih setiap kita, maka Tuhan juga yang memperlengkapi kita. Suatu kali Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Kata Tuhan Yesus, akulah yang memilih kamu. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan memilih saudara dan saya, maka Tuhan memperlengkapi saudara dan saya dengan talenta, dengan karunia. Untuk apa? Bukan cuma untuk iseng-iseng aja Tuhan kasih talenta dan karunia, tetapi untuk memperlengkapi kita untuk membangun pekerjaan Tuhan. Untuk memperlengkapi kita untuk ada diambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku. Ya. Sehingga akhirnya setiap kita dipercayakan untuk menopang, untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk mensupport pekerjaan Tuhan, agar pekerjaan Tuhan di muka bumi ini boleh berjalan dengan baik. Diperlengkapi kita dengan orang yang bisa bermain gitar, bisa bermain musik, bisa berkhotbah, bisa melayani sekolah minggu. Itu perlengkapan yang Tuhan berikan. Sama seperti Tuhan memperlengkapi Bezalel, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada untuk tidak melayani Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan, dimanapun kau berada, kau pasti punya karunia. Engkau pasti punya talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Biar kecil, kembangkan. Karena ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Tetapi bukan soal berapa banyak Tuhan berikan kepada saya, tetapi apakah saya mau menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan kita lakukan, untuk kemuliaan Tuhan kita gunakan. Engkau bisa apa? Pakai itu. Segala sesuatu yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan ditaruh dalam kehidupan saudara dan saya, akan Tuhan minta pertanggungjawaban. Apa yang sudah engkau buat dengan karunia, dengan talenta yang sudah kuberikan kepadamu? Karena itu saya pelajari begini, saudara. Setiap orang yang dipilih, setiap orang yang dipilih Tuhan Yesus, setiap orang itu akan diperlengkapi juga. Jadi orang yang dipilih dan diperlengkapi Tuhan, yang pertama, dia akan dituntut untuk bertanggung jawab. Jelas. Contohnya sudah ada 5 talenta, 5, 2, 1. Dititipkan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Setelah itu dia kembali tanya, apa yang sudah kau perbuat dengan 5 talenta yang sudah kuberikan, dengan 2 talenta sudah kuberikan, dengan 1 talenta sudah kuberikan. Yang 5 dia kembangkan jadi 10, 2 dia kembangkan jadi 4. Tetapi yang 1 tidak dikembangkan apa-apa, Tuhan hukum. Jadi yang saya pelajari, yang pertama, setiap orang yang sudah dipilih Tuhan, dia juga pasti diperlengkapi. Dan berarti orang yang dipilih dan diperlengkapi, yang pertama akan diminta pertanggungjawabannya. Engkau seorang pemimpin, engkau akan diminta pertanggungjawaban karena engkau dipakai Tuhan untuk memimpin apapun, dimanapun. Engkau diberi karunia, engkau diberi talenta, engkau akan diminta pertanggungjawaban kalau engkau tidak memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan apa? 1 Korintus 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan, kita ini hamba-hamba Tuhan yang harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Dengan setiap karunia, dengan setiap talenta yang Tuhan titipkan, itu yang dititipkan Tuhan. Kita harus kembangkan, kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan, kita harus pakai untuk menguatkan setiap umat Tuhan. Ya,
Jadi yang pertama, Tuhan yang memilih kita, Tuhan juga yang memperlengkapi kita. Dan orang yang dipilih dan diperlengkapi Tuhan, yang pertama, dia akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Apa yang sudah kuberikan kepada? Apa yang sudah kau perbuat? Apa yang sudah kau kerjakan dengan apa yang kuberikan kepadamu? Yang kedua, setiap orang yang dipilih dan diperlengkapi oleh Tuhan, Tuhan mau agar kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya, Rasul Paulus bilang, apapun juga yang kamu kerjakan, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Saya nggak bilang setiap kita harus jadi pendeta, tapi yang saya rindu sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan, apapun yang kau kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dan dari Tuhanlah kita menerima upahnya. Engkau bekerja seperti untuk Tuhan. Engkau ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga seperti untuk Tuhan. Sebagai suami, jadilah suami seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu semua yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Engkau seorang pebisnis, engkau seorang pekerja, apapun latar belakangmu, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi ada roh takut akan Tuhan dalam hidup kita. Engkau yang memimpin, yang ada di dunia sekuler, engkau dimanapun ditempatkan Tuhan. Engkau seorang tentara, engkau seorang polisi, engkau seorang dokter. Bahkan engkau yang bergerak di bidang politik, lakukan seperti untuk Tuhan. Dan kalau engkau lakukan seperti untuk Tuhan, engkau tidak akan aneh-aneh, saudara. Iya kan? Kenapa orang ada ambil keuntungan secara pribadi, orang aneh-aneh lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Karena yang dia lakukan bukan untuk Tuhan lagi, yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Semua yang Tuhan titipkan akan diminta pertanggungjawaban. Dan semua yang Tuhan percayakan, Tuhan rindu dipakai oleh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Menopang pekerjaan Tuhan, membantu banyak orang, sehingga pada akhirnya hidup kita berguna. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, saling bertolong-tolongan engkau menanggung bebanmu. Karena untuk itulah kita dipanggil. Dengan demikian kita melakukan dan memenuhi hukum Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, setiap orang yang dipilih dan diperlengkapi Tuhan, yang pertama akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memperlengkapi kita dengan karunia dan talenta. Kita pakai untuk apa? Yang kedua, orang yang dipilih dan diperlengkapi Tuhan, Tuhan mau kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, di dunia manapun Tuhan tempatkan kita rindu untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Di tempat di mana Tuhan percayakan kita berada. Dan yang ketiga, setiap orang yang dipilih dan diperlengkapi Tuhan harus siap dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan. Harus siap dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan tidak gampang, saudaraku. Karena setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan harus kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Bagaimana caranya anak-anak Tuhan agar tetap kuat di akhir zaman ini? Harus dilatih. Harus dilatih ekstra. Caranya bagaimana? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Masalahmu, tantanganmu, pergumulanmu hari-hari adalah bahan untuk Tuhan melatih kehidupan kita. Sehingga kita nggak gampang menyerah. Kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang kepahitan, kita nggak gampang mengeluh. Caranya bagaimana? Masalah, pergumulan, itu harus ada dalam hidup kita. Dihianati orang, dikecewakan orang, itu vitamin buat jiwa kita. Sehingga pada akhirnya kita mengerti ya, setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan harus menyadari hal ini. Saya harus mau dibentuk dan dimurnikan Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bentuk, saya harus siap dibentuk dan dimurnikan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus siap dibentuk dan dimurnikan Tuhan. Amin. Coba lihat dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 bilang begini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel.
Tuhan rindu membentuk setiap kita menjadi bejana yang indah. Kenapa? Karena Tuhan rindu memakai hidup saudara dan saya. Sebagaimana Bezalel diperlengkapi Tuhan, dipakai Tuhan, demikian pula saudara dan saya. Tuhan rindu memakai kehidupan kita di akhir zaman ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Karena itu persiapkan diri kita. Kita harus kuat, harus bangkit. Jangan terlalu banyak mengasihani diri sendiri, saudaraku. Ingat, kita rindu dipakai oleh Tuhan. Karena itu kita harus kuat. Jangan jadi pribadi-pribadi yang gampang mengeluh. Masalah kita masih ada, pergumulan kita masih banyak. Tetapi bukan berarti masalah dan pergumulan kita masih ada, kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Ayo melangkah, ayo maju, ayo bertindak. Karena untuk masalah saudara dan saya, ada Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Tapi untuk masalah orang lain, pergumulan orang lain, ada kita yang jadi solusi bagi mereka. Itu sebabnya kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar dari Bezalel hari ini. Ya, kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman-Mu mengajarkan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang dipilih dan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan kami tahu setiap hal yang kami hadapi tidak akan pernah dibiarkan kami berjalan sendiri. Itu sebabnya ketika Tuhan memilih dan memperlengkapi kami, maka kami harus melakukan apa yang bisa kami kerjakan dengan kedua tangan kami. Kami harus belajar menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Dan kami rindu untuk dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia, untuk pekerjaan Tuhan yang besar, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, sekalipun kami harus masuk dalam tahap pembentukan, tahap pemurnian, tahap diproses, tapi kami percaya melalui proses pembentukan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus maju sekalipun kami mencucurkan air mata. Karena kami percaya orang yang mencucurkan air mata tapi berjalan maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus mampukan kami untuk menyadari keberadaan kami di muka bumi ini. Sama seperti Bezalel. Bukan untuk mengasihani diri kami sendiri, tapi untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi berkat bagi keluarga, untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami berada. Ini kami ya Tuhan. Pakai hidup kami dengan segala hal yang Tuhan sudah percayakan untuk memperlengkapi kami. Dengan segala hal yang Tuhan percayakan, Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami rindu dipakai, digunakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami dalam tangan Tuhan. Allah yang memberkati setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa dan mengirimkan di formulir doa pada hari ini ya Tuhan, melalui kolom-kolom komentar yang ada di Facebook, Zoom, Instagram maupun TikTok. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah yang menjawab satu persatu daripada setiap doa dari umat Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan dan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah, campur tangan Allah dinyatakan pagi hari ini bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami percaya hari ini adalah hari lawatan Tuhan. Hari di mana kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Dan pagi hari ini yang sakit sudah mengalami kesembuhan. Sebab tergenapi firman Tuhan. Disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus terjadi. Kami terima dengan iman. Berkati setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan setiap rumah tangga yang ada. Sehingga mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kami juga berdoa buat setiap usaha,
pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Betul, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, tapi kami percaya berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang berharap dan berseru kepada Tuhan. Dan kami percaya kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hari ini Tuhan sudah menjawab dan mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang berdoa mencari pekerjaan. Tuhan yang mendengar seru doa mereka. Hamba berdoa biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada atas mereka. Sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Memberkati juga ya Bapa setiap kesehatan dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah tubuh mereka. Tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit. Tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan yang telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan hamba serahkan. Biarlah setiap orang-orang muda hidup takut akan Tuhan. Bahkan secara khusus mereka yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Mengikuti doa pagi ini. Tuhan memberkati masa muda mereka. Biarlah masa muda mereka berguna bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah masa muda mereka dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, biarlah Tuhan juga memberkati dan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Oh Tuhan Yesus, kami satukan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengirimkan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya ya Allah, anak-anak Tuhan akan mendapatkan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan menghargai dan mencintai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Jauhkan orang-orang muda ini dari setiap pergaulan yang buruk Allah. Jauhkan orang-orang muda ini daripada setiap niat rancangan orang jahat. Tetapi tempatkan mereka dari tempat-tempat strategis, di tempat di mana Tuhan mau memakai hidup mereka. Dan Tuhan memberkati masa muda mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Setiap rumah tangga ada suami istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba mengucapkan berkat. Diberkatilah buah kandungan setiap istri-istri. Dibukakan kandungan mereka dalam nama Yesus. Sehingga kesehatan reproduksi mereka suami istri diberkati Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan ada bagi mereka. Dipercayakan keturunan-keturunan ilahi ada dalam hidup rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada akhirnya kami juga teringat akan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami doa biarlah jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus dituntun, diarahkan dalam terang jalan Tuhan. Sehingga kami percaya ada waktu-waktu Tuhan, ada jalan-jalan Tuhan yang mempertemukan mereka dengan kasih Allah. Di dalam nama Yesus. Mungkin mereka adalah orang tua kami, anak-anak kami, mertua menantu kami, keluarga kami. Bahkan mungkin teman-teman kerabat kami yang hari-hari sedang mencari kebenaran. Biar Tuhan tuntun mereka dalam terang jalan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kota kami karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kota kami di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala niat orang jahat. Dan kami berdoa pemimpin-pemimpin kota diberkatilah oleh Tuhan. Dan hari ini secara khusus kami berdoa ya Tuhan. Kalau ada di antara kota-kota di mana kami tinggal, ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Hari ini kami satukan hati kami berdoa bagi oknum-oknum tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa melawat mereka. Sehingga sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, demikian pula hidup mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang ada kami doakan. Pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Tuhan memberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahkan secara khusus kami berdoa ya Tuhan. Kalau akan adanya pemilihan umum nanti,
Kami berdoa biarlah semua berjalan dengan kondusif, berjalan dengan aman ya Tuhan. Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran Tuhan memberkati untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan ada atas Indonesia, kasih Tuhan berkat-Mu ada atas Indonesia, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang dapat memimpin bangsa ini dengan tuntunan dan arahan jalan-jalan Tuhan. Bapak memberkati yang mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Tuhan memberkati dengan kejujuran, dengan hikmat Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga secara khusus buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin tidak tinggal di Indonesia. Mereka tinggal di luar negeri mengikuti live. Dan pada hari ini diberkatilah bangsa, diberkatilah negara di mana mereka tinggal. Bahkan di mana mereka tinggal, mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Mereka menjadi terang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan dan membawa setiap pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang memelihara kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan setiap kami. Sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Selasa 11 April ini selesai. Kita kembali ketemu besok pagi, hari Rabu tanggal 12 April, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui platform TikTok, Instagram, Zoom, dan Facebook ya. Pastikan setiap kita memberikan kabar, memberikan info kepada teman-teman rekan kita yang mungkin hari-hari sedang tergoncang imannya, yang mungkin hari-hari sedang goyah, untuk mengajak mereka, ayo kita ajak mereka agar memulai hari bersama dengan Tuhan, mengikuti live ibadah doa pagi, sehingga mereka juga turut menerima berkat-berkat yang sama yang kita terima. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita mendapatkan pengharapan, sehingga berkat itu juga mereka terima ya. Kita kembali beraktivitas di sepanjang hari ini. Doa saya menyertai kita semua, saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.